Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Alai anggoton diki, sai tobuson ni debata dosien tangan ni banuturui, ajak konon naduau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang membuat manusia menjadi begitu berbahagia? Apakah pencapaian pada karir, pendidikan, atau menjadi seorang yang terkenal? Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang menjadi bahagia. Kekayaan, harta benda, kemuliaan, dan lainnya. Bagi orang Batak, kita mengenal 3 hal yang berharga yang menjadi tujuan hidup, yakni Hamoraun, Hasangapun, Hagabeun. 3 hal yang dianggap penting, dan bersyukurlah jika orang-orang yang mendapatkan berkat-berkat yang demikian adalah kamu di antaranya. Dalam renungan hari ini diingatkan bahwa meski hal-hal tadi sesuatu yang dianggap penting dan mendatangkan kebahagiaan, namun firman Tuhan mengatakan ada satu hal yang terpenting. Mazmur 49 menuliskan hal-hal yang dimiliki, sesuatu yang dianggap sebuah pencapaian dan sangat diinginkan manusia, ternyata adalah bagian dari kebahagiaan yang sia-sia. Mengapa demikian? Sebab pada dasarnya itu semua tidak memiliki kuasa dan tidak akan bertahan. Kekayaan, kemuliaan, harta benda, dan pencapaian lainnya bukanlah hak milik manusia. Sebab jika seseorang memiliki pemikiran kekayaan, kemuliaan, dan ragam pencapaian yang dipunya adalah miliknya, adalah kepunyaannya, maka pada saat bersamaan sesungguhnya seseorang itu telah terkubur bersama kegemilangannya. Kekayaan telah menjadi kuburannya, dan kemuliaan telah menyilaukan dirinya sendiri. Jika seseorang percaya pada harta bendanya, memegahkan diri pada banyaknya kekayaan yang dipunya, namun jika ia masuk dalam kuasa maut, ketika ia berjumpa dengan ajal dan ini adalah sesuatu yang pasti, tidak ada satupun hal-hal tersebut akan mampu membebaskannya dari kuasa maut dan tidak akan mampu menebusnya. Karena itulah semua ini disebut sebagai kebahagiaan yang sia-sia. Jika disebutkan kebahagiaan yang sia-sia, tentu ada yang kemudian disebut sebagai kebahagiaan yang sejati. Apakah itu? Inilah yang terpenting, yakni pembebasan dari maut. Sebab semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Maka manusia memerlukan dan membutuhkan pembebasan yang teramat mahal dan yang sanggup memberikan kelepasan. Ini tentu tidak kekayaan, tidak harta benda, tidak kemuliaan, tidak pencapaian lainnya yang manusia anggap penting. Tetapi yang sanggup, yang mampu, dan yang mau memberikan pembebasan dari maut adalah Allah itu sendiri. Pembebasan nyawa dari kuasa maut telah diterima manusia sebagai anugerah. Diterima manusia melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tubuh memang akan masuk dalam kuasa maut, tetapi kuasa maut tidak akan berkuasa atas nyawa. Allah akan menarik dari cengkraman dunia orang mati. Benarlah, kuasa maut tidak lagi berkuasa. Maut tidak lagi menang. Maut tidak lagi memiliki sengat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika nyawa kita terbebas dari maut, ketika kita ditarik dari cengkraman dunia orang mati, dan semuanya itu telah kita terima sebagai anugerah. Meski anugerah ini bukan tanpa pengorbanan. Untuk memberi kamu kebebasan dan kelepasan, anaknya menebus dengan harga yang teramat mahal. Untuk memberi kamu kebebasan dan kelepasan, anaknya menderita dan mati di kayu salib. Untuk kamu,
Dia memberikan dirinya sendiri. Hanya untuk satu alasan, karena Allah mengasihi kamu. Karena kamu begitu berharga. Karena kamu adalah manusia yang mau ditebus Allah dari dosa. Karena itu, jangan lagi berikan dirimu berada dalam kuasa dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bahwa apa hal-hal yang kami anggap penting di dalam kehidupan kami adalah sesuatu kebahagiaan yang sia-sia. Dan kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami menerima pembebasan kelepasan dari maut. Dan semuanya telah kami terima sebagai anugerah. Semuanya telah kami terima melalui penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ajar kami Bapa yang baik untuk menghargai pembebasan dan kelepasan yang telah kami terima, agar kami tidak lagi memberikan diri kami berada dalam kuasa maut. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai segenap kegiatan kami hari ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, hingga nanti kami akan beristirahat kembali pada malam hari. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.